Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Nabila Fitri dari Universitas Pembangunan Jaya dengan Prodi Manajemen. Ini merupakan tugas tengah semester saya dengan mata kuliah Pemasaran Global. Dan kali ini, aku mau ngebahas tentang perusahaan Samsung. Siapa sih yang gak kenal Samsung coba? Dan pertama-tama, aku mau ngejelasin tentang sejarahnya dahulu ya. Jadi sejarahnya Samsung itu didirikan pada tahun 1938 oleh Lee Yung Chul di kota Daegu, Korea Selatan. Jadi dulunya itu Samsung merupakan perusahaan dagang yang masih kecil dan seiringnya waktu dia menjadi perusahaan besar atau yang dikenal dengan perusahaan konglomerat global yang beroperasi di berbagai industri. Nah, kemudian pada tahun 1960-an, perusahaan ini telah mendiversifikasikan perusahaannya ke sektor industrinya, seperti elektronik, konstruksi, dan asuransi. Nah, perusahaan ini juga telah memasuki untuk memproduksi elektroniknya, seperti televisi dan juga peralatan rumah tangga lainnya. Dan pertumbuhan perusahaan ini tuh semakin pesat seiring waktunya, dan terutama terjadi pada tahun 1970-an sampai 1980-an. Di mana pada saat itu perusahaan Samsung ini dia menjadi pemimpin untuk memproduksi semikonduktor dan juga berbagai perangkat elektronik lainnya. Sekaligus pada saat itu mereka telah mulai melakukan ekspansi global serta melakukan pembangunan pabrik dan juga kantor di berbagai negara di seluruh dunia. Dan tahukah kamu, pada tahun 1990-an, Samsung ini menjadi salah satu merek elektronik yang terkemuka di dunia loh. Dan juga perusahaan ini merambah bisnisnya ke industri telekomunikasi dan juga terus mengembangkan industri handphonenya. Dan sampai pada abad ke-21, Samsung ini masih memimpin dalam inovasi teknologinya karena perusahaan ini telah meluncurkan produk-produk seperti smartphone, tablet, dan juga televisi datar. Nah, perusahaan ini juga memiliki berbagai sektor. Nah, sektor industri ya, seperti layanan keuangan dan juga bioteknologi. Selanjutnya yang harus kalian tahu adalah Samsung memiliki 5 prinsip yang selalu mereka pegang loh. Prinsip pertama, jadi mereka ini mematuhi undang-undang dan juga standar etika. Jadi mereka tuh selalu menghormati martabat dan juga keberagaman individu. Dan yang kedua yaitu mereka memelihara budaya organisasi yang bersih. Dengan kata lain, mereka ini tegas dalam memisahkan kehidupan individunya atau pribadinya dengan publik atau kehidupan di perusahaannya. Nah, dan yang ketiga adalah mereka ini sangat menghormati pelanggan, terus pemegang saham dan juga karyawan. Dengan kata lain, dengan urutan di sini, mereka ini sangat memprioritaskan kepuasan pelanggan. Nah, yang keempat adalah mereka itu peduli terhadap lingkungan, keselamatan, dan juga kesehatan. Nah, jadi mereka itu mengupayakan manajemen yang ramah lingkungan. Kelima adalah mereka mengakui bahwa mereka merupakan warga korporat yang memiliki tanggung jawab sosial. Jadi mereka menjalankan kewajiban utama mereka sebagai warga korporat. Sebelumnya aku minta maaf dulu, ini aku tag videonya di hari Jumat, jadi ada backsoundnya. Yang nanti nggak apa-apa ya guys. Selanjutnya itu adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan. Jadi kekuatan yang mereka miliki adalah yang pertama, mereka itu mendominasi pasar smartphone. Yang kedua adalah telah melakukan penelitian dan juga pengembangan yang inovatif. Yang ketiga adalah mereka telah mendapatkan penghargaan. Yang keempat adalah inovasi yang mereka ciptakan adalah inovasi yang ramah lingkungan. Yang keempat adalah mereka telah memiliki portofolio yang telah terdiversifikasi. Terus juga mereka memiliki penilaian yang tinggi terhadap merek mereka. Nah, yang kedua adalah perusahaan Samsung ini dia sangat bergantung pada pasar Amerika Serikat. Jadi antara Samsung dan Apple ini dia bergantung pada pasar Amerika sebesar 74%. Jadi 74% itu dia adalah gabungan antara Apple dan Samsung. Dan yang ketiga adalah Samsung ini dia pernah meluncurkan produk-produk mereka yang gagal atau yang cacat. Jadi produk yang gagal telah luncur di pasar dan udah kebeli sama konsumen. Contohnya adalah produk Samsung Galaxy A20e. Nah, produk ini tuh udah jatuh ke tangan konsumen dan kemudian produk itu meledak gitu. Dan juga ada lagi produk yang smartphone yang lipat, yaitu rusak.
Nah, hal ini tuh ngaruh banget karena bisa nurunin kepercayaan konsumen ini kepada produk Samsung gitu. Dan yang terakhir adalah Samsung ini pernah memiliki skandal suap pada tahun 2015. Jadi mereka ini menyuap pemerintah Korea Selatan untuk memfasilitasi mergernya. Ya, jadi akhirnya uh, ditahan kurang lebih 1 tahunan. Selain itu juga reputasi perusahaan Samsung menjadi turun drastis gara-gara ada skandal ini. Nah, selanjutnya adalah peluang yang dimiliki oleh perusahaan Samsung. Pertama adalah inovasi teknologi. Ini perusahaan Samsung ini tuh dia punya inovasi yang bagus banget. Jadi mereka ini selalu mengeluarkan inovasi-inovasi yang baru terhadap produknya. Jadi mereka nggak akan ketinggalan inovasi dari merek-merek lain gitu. Jadi karena mereka tuh selalu menciptakan inovasi yang terbaru. Nah, yang kedua adalah ekspansi pasar. Jadi, perusahaan Samsung ini telah melakukan ekspansi produk atau melakukan ekspor produk ke berbagai negara gitu. Karena mereka ini telah melakukan pengembangan terhadap produk dan juga layanan untuk memenuhi kebutuhan lokal di berbagai negara. Selanjutnya itu adalah Internet of Things atau IoT. Jadi dengan adanya perkembangan IoT ini, perusahaan Samsung dapat mengembangkan solusi yang lebih inovatif dan terintegrasi. Dan yang terakhir adalah teknologi 5G. Jadi dengan adanya peluang teknologi ini, perusahaan Samsung bisa mengembangkan produknya untuk atau yang dapat mendukung jaringan 5G gitu. Selanjutnya adalah tantangan yang dihadapi oleh perusahaan Samsung. Jadi tantangan yang pertama adalah persaingan yang semakin ketat, semakin kompetitif. Saingan utama menurut aku ya, saingan utama dari Samsung ini adalah Apple, karena Apple tuh sekarang udah menggentarkan dunia gitu dibandingkan Samsung, karena mereka ya mengeluarkan inovasi-inovasi yang lebih unggul gitu. Tetapi nggak kalah juga dari Samsung. Ya jadi adalah mereka itu persaingan yang sengit ya, sangat berkompetitif sekali gitu. Kedua adalah inovasi yang berkelanjutan. Jadi Samsung ini harus terus memikirkan inovasi-inovasi terbarunya, karena kalau mereka nggak mikirin inovasi terbaru, mereka akan kalah saing dengan merek-merek yang telah mengeluarkan inovasi terbaru mereka nya gitu loh. Jadi Samsung itu terus memikirkan inovasi yang terbaru agar produknya lebih unggul daripada merek-merek lain. Dan terakhir adalah tantangannya ketidakpastian ekonomi global. Jadi jika terjadinya ketidakpastian ekonomi seperti resesi ekonomi, itu akan mempengaruhi perusahaan Samsung. Dari segi apa? Dari segi menurunnya permintaan produk pasaran gitu. Jadi permintaan produk itu akan semakin menurun. Kesimpulannya menurut saya adalah setiap ada kelemahan itu pasti ada kekuatan, setiap ada tantangan pasti ada peluang. Jadi ya kuncinya adalah kalau kita melihat sisi kelemahan ya kita harus memanfaatkan kekuatan gitu yang ada, dan juga berlaku untuk tantangan. Semakin banyak tantangan pasti ada juga dong peluang-peluangnya. Jadi ya untuk mengatasi tantangan tersebut kita perlu memanfaatkan dan memaksimalkan peluang-peluang yang ada gitu. Jadi perusahaan Samsung akan terus tumbuh jika mereka dapat memaksimalkan atau memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. You got those big blue